Pemirsa, waspadalah, saat ini perhiasan yang Anda gunakan bisa dioplos. Polisi baru-baru ini menggerebek toko perhiasan emas yang ternyata dioplos dengan perak. Ya seperti biasa aja deh. Kooperatif aja. Saat penggerebekan, kepolisian Bengkalis Riau menyaksikan langsung pembuatan perhiasan yang dioplos dengan perak. Polisi menyita barang bukti lebih dari 1,8 kg emas oplosan, cairan kimia, alat sepuh, buku faktur penjualan, serta uang tunai dari hasil penjualan emas oplosan. Alhasil, seorang pemilik toko saat ini diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diketahui telah beraksi sejak 2021. Kasus berhasil diungkap karena seorang warga merasa tertipu setelah membeli 2 gelang emas yang ternyata tidak mengandung kadar emas murni. Korban merasa curiga dengan keaslian gelang yang tersebut, gelang emas tersebut, karena pada saat membuat faktur pembelian, pelaku tidak menuliskan kadar emas dari gelang tersebut. Dan karena tidak ada menuliskan kadar emas, sehingga korban menaruh perasaan curiga. Dan selanjutnya korban melakukan pengecekan terhadap barang yang sudah dibeli tersebut, dan ternyata memang ditemukan bahwa dari hasil itu gelang tersebut bukan berupa emas, akan tetapi adalah perak yang disepuh dengan emas, jadi seolah-olah terlihat saat didagangkan itu terlihat seolah-olah emas 22 karat, akan tetapi tersangka tetap melakukan aktivitas jual beli tersebut. Saat ini 4 korban melapor dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Pemilik toko pun dijerat pasal tentang pemalsuan dan penipuan dengan 6 tahun penjara. Dari Bengkalis Riau, Indra Rizal, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, apa jadinya jika di atas plafon rumah Anda bersembunyi seekor ular sanca? Di Cengkareng, Jakarta Barat, warga dihebohkan dengan temuan ular sanca sepanjang 6 meter di plafon rumah. Tim pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi ular yang bersembunyi di plafon rumah warga di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk mengeluarkan ular, petugas membobol plafon. Namun ular itu berusaha kabur dengan menjatuhkan diri. Ia pun terus melawan saat hendak ditangkap petugas. Petugas dibantu warga akhirnya bisa menangkap binatang melata ini 15 menit kemudian. Berselang 15 menit, ular dengan ukuran panjang 6 meter ini berhasil dievakuasi, dimasukkan ke dalam kantong hitam besar. Karena dari bobot yang kita evakuasi ini, menurut saya nih selama saya bertugas di pemadam, itu udah cukup besar, paling besar lah selama saya bertugas pemadam selama 8 tahun ini, paling besar yang pernah saya evakuasi selama ini. Setelah ditangkap, ular sanca sepanjang 6 meter ini akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan warga yang sebagian besar mak-mak di Lamongan, Jawa Timur menjadi korban penipuan arisan bodong. Total kerugian korban 20 miliar rupiah. Puluhan ibu-ibu mendatangi Polres Lamongan untuk melaporkan arisan bodong yang diduga dilakukan oleh seorang wanita bernama Elda, warga Desa Sugian, Kecamatan Solokuro. Diduga wanita tersebut membawa kabur uang puluhan miliar rupiah. Para korban terdiri dari berbagai profesi, mulai dari ibu rumah tangga, nelayan, TKI, hingga dokter. Salah satu korban bernama Azam, 29 tahun, yang berprofesi sebagai dokter, mengatakan dirinya mengalami kerugian hingga mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara puluhan korban lain menderita kerugian bervariasi mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Para korban tertarik dengan iming-iming keuntungan besar. Namun setelah berjalan 3 tahun, pelaku mulai melakukan kecurangan dengan menjual arisan fiktif. Kuasa hukum mengatakan jumlah korban yang melapor sebanyak 144 orang dengan kerugian sementara mencapai total 20 miliar rupiah.
Modusnya ya dia itu mencairkan nanti bedol segini, misalkan beli 2 juta ya dapat bedol segini. Oh, diiming-iming gitu ya? 2.500.000 ya kayak gitu. Diiming-iming gitu ya? Orangnya tergiur tuh. Di arisan. Beli arisan. Mereka menawarkan arisan itu jumlahnya misalkan nih 5 juta dapat 7 juta dengan jangka waktu sekian seperti itu. Bahkan ada juga yang mereka menyampaikan ada yang meninggal, bahwa orang ini meninggal dunia, menawarkan arisannya ternyata orangnya masih hidup. Ada juga dengan dalih bahwa ini butuh uang karena mau nikah, ternyata mereka memakai DP orang lain tetapi nomor-nomornya sendiri dijabri ke dirinya sendiri. Itu seperti itu. Korban diperkirakan masih akan terus bertambah karena pelaku beraksi juga di luar wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Penampilan mewah terkadang bisa menipu. Bergaya elit sambil menenteng tas mewah, seorang wanita mencuri kalung emas dan berlian di toko perhiasan di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Inilah aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di toko perhiasan di sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tak ada yang menyangka wanita ini merupakan seorang pencuri. Dengan gaya yang parlente, pelaku datang ke toko sambil menenteng tas mewah. Namun pelaku tertangkap kamera pemantau mengambil perhiasan emas dan berlian untuk kemudian disembunyikan di baju. Dan untuk mengalihkan perhatian karyawan toko, pelaku melihat-lihat perhiasan di etalase. Karyawan toko baru menyadari ada perhiasan yang hilang setelah pelaku tinggalkan lokasi. Pelaku ditangkap dengan barang bukti perhiasan hasil curian, pakaian, dan juga tas mewah yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian di toko perhiasan. Kemudian dari hasil penelusuran yang kami lakukan, juga berdasarkan dari rekaman CCTV yang kami peroleh, kemudian kami bisa mengidentifikasi pelaku. Dan pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, pelaku telah berhasil kami amankan. Dan juga beberapa barang bukti terkait dengan perkara tersebut juga sudah kami sita, baik pakaian yang digunakan oleh pelaku pada saat itu, ada juga tas yang digunakan, handphone, dan juga barang bukti berupa kalung dan liontin juga sudah kami amankan. Pelaku kini jalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemprov Jakarta akan merelokasi pedagang pasar hewan Barito, Jakarta Selatan. Relokasi dilakukan karena Pemprov akan menggabungkan 3 taman, yakni Taman Langsat, Taman Barito, dan Taman Leuser. Sejumlah pedagang di Jalan Barito, Jakarta Selatan memilih bertahan jelang relokasi yang akan dilaksanakan. Alasannya, mereka menyatakan belum ada surat resmi terkait regulasi tersebut. Selain pedagang burung, terdapat juga pedagang buah dan aneka ragam makanan yang masih menjajakan dagangannya. Mereka memilih untuk tidak mengosongkan kiosnya. Relokasi pedagang burung di Jalan Barito dilakukan lantaran adanya proyek penggabungan Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Taman tersebut membutuhkan area yang bersih dari aktivitas jual beli. Dan untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan Jen Cahyani di Pasar Barito, Jakarta Selatan. Ya Jen, apakah pedagang di Pasar Barito setuju dengan adanya relokasi ini, Jen? Ya, baik Desvita dan juga pemirsa. Kalau tadi kami sempat tanyakan kepada sejumlah pedagang yang ada di sini, memang mereka sebagian besar menolak adanya relokasi lokasi pedagang mereka di sini ke daerah Lenteng Agung. Nah, ini yang utama alasannya karena setelah mereka para pedagang ini melakukan survei di lokasi baru yang ada di Lenteng Agung, ternyata di sana belum ada bangunan yang dibangun untuk lokasi mereka berjualan. Nah, ini yang menjadi yang utama, alasan utamanya mereka tidak mau direlokasi sekarang. Jadi sampai saat ini belum ada kesepakatan antara para pedagang atau paguyuban pedagang di Jalan Barito ini dengan Pemprov Jakarta. Nah, Desvita dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat ini dia aktivitas para pedagang
yang ada di sini yang sampai saat ini masih berjualan, masih melakukan aktivitas jual beli karena hingga saat ini memang belum ada perintah untuk mengosongkan lokasi mereka berjualan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan tanyakan kepada salah satu pedagang yang ada di sini. Ibu, selamat siang Bu, boleh minta waktunya sebentar? Nah, saya mau ngobrol sedikit. Ibu sebagai pedagang di sini ya Bu ya? Betul. Ibu dengan Ibu siapa ini? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ya. Ibu Dewi, saya mau tanya tanggapannya, ini kan mau ada relokasi. Ini kabarnya nanti terakhir hari Jumat mau dikosongkan seperti itu Bu. Itu bagaimana sih Bu tanggapan dari para pedagang? Tanggapan pedagang semua, mohon sangat saya masih tetap berdiri di sini. Berarti artinya ini menolak adanya relokasi atau membutuhkan solusi lagi? Menolak sih tidak, karena harus bagaimana ya, katanya mau relokasi, tapi tempatnya nggak ada. Jadi Ibu sama pedagang lain memang sudah survei ke sana, tapi belum ada tempatnya ya? Belum, benar, itu belum ada tempatnya. Nah, ini kemarin katanya sudah ada surat yang turun untuk ditandatangani. Ini surat apa Bu? Apakah surat itu resmi? Kemarin surat kayaknya nggak resmi itu. Iya. Belum tanda tangan juga? Belum. Belum tanda tangan. Iya. Nah, ini kalau dari para pedagang di sini mungkin harapannya seperti apa sih kepada Pemprov Jakarta sendiri? Ya, mohon sangat aja kalau toh memang direlokasi, sebetulnya kan harus ada tempatnya yang layak gitu. Ternyata mau dipindahkan ke Lenteng Agung pun juga belum ada tempatnya. Terus yang jualan-jualan seperti hewan, makanan itu mau ditaruh di mana? Kan seperti itu. Oke, baik. Jadi itu harapannya. Iya. Ibu terima kasih banyak ya Ibu Dewi. Nah, itu dia Desvita dan juga pemirsa harapan dari para pedagang di sini yang tentu saja agar segera mendapat kepastian seperti apa kesepakatan melakukan relokasi ini dari Jalan Barito ke Lenteng Agung karena sampai saat ini belum dibangun tempatnya untuk pengganti lokasi mereka berdagang. Sementara itu Desvita. Baik, terima kasih Jen Cahyani yang melaporkan langsung dari kawasan Pasar Barito, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali Jen. Partai Perindo membuka ruang kolaborasi bersama pemerintah daerah guna mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional. Kali ini kolaborasi dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki potensi di sektor maritim dan pariwisata. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio yang didampingi jajaran pengurus Partai Perindo menerima silaturahmi politik Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba di Jakarta. Dalam pertemuan ini turut membahas berbagai potensi strategis seperti mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi daerah, khususnya pada sektor maritim, pariwisata dan investasi di Halmahera Selatan. Hasan Ali Basam Kasuba menilai hal ini menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Partai Perindo untuk bergerak bersama-sama membangun bangsa. Membangun kolaborasi Perindo khususnya dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama bagaimana kemudian memikirkan pembangunan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ke depan. Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita menilai silaturahmi ini memperkuat arah komunikasi dan kolaborasi antar partai politik dengan pemerintah daerah, sekaligus mempertegas komitmen dukungan dalam menjalankan kebijakan pro rakyat. Pembicaraannya memang akan terkait soal bagaimana mendukung pemerintah di Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang terkait dengan investasi daerah di sana, sumber daya yang memang barangkali bisa disampaikan ke MMC. Kita ingin mendorong dan mendukung segala bentuk pembangunan di Indonesia. Karena pilkada selesai, sekarang udah saatnya kita semua kolaborasi untuk membangun. Melalui para kadernya, partai yang dipimpin Angela Tanusudibio ini akan terus konsisten mengawal kinerja pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat secara maksimal. Tim Liputan iNews melaporkan.